sadu, sadu. Langsung saja. Ya, selamat siang, terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pada siang hari ini kita semua diundang oleh keluarga Romo Ian Pasani dan Ibu kita. Undangan itu adalah untuk melakukan kebajikan-kebajikan di toko baru, dengan harapan kebajikan-kebajikan yang telah dilakukan keluarga Romo Ian Pasani dan Ibu kita ini mengkondisikan segala bahaya atau segala mara penyakit juga bisa menghindar, dan juga harapan-harapan baiknya dapat terwujud. Kebajikan adalah cara terbaik yang bisa kita andalkan. Harapan-harapan yang kita inginkan, cita-cita yang kita inginkan tidak bisa tanpa disertai dengan kebajikan yang pernah kita lakukan. Ketika Petapa Siddhartha berada di bawah pohon Bodhi, duduk di bawah pohon Bodhi saat purnama di bulan Waisak, artinya detik-detik akan masuk saat purnama di bulan Waisak itulah diceritakan Petapa Siddhartha ketika duduk itu, mara ini dari berbagai arah menyerang, mengganggu, agar Petapa Siddhartha tidak mampu mencapai harapan, cita-citanya. Seperti yang tadi telah saya baca, Buddha Jaya Manggala, kemenangan dari Buddha. Ada 8 kemenangan Buddha, Guru Agung kita. Salah satunya adalah ketika Petapa Siddhartha diganggu oleh mara dari berbagai arah diceritakan. Mara ini mengganggu, mara ini punya tujuan agar Petapa Siddhartha ini tidak mampu mencapai kesempurnaan, pencerahan menjadi Buddha. Ketika mara ini menyerang dari berbagai arah, pada saat itulah Petapa Siddhartha merenung. Mara begitu sangat menyerang begitu sangat dahsyatnya dari berbagai arah. Ayah saya tidak ada di sini. Saya berdiam seorang diri. Saya duduk seorang diri. Ayah saya tidak ada di sini. Ibu juga tidak ada di sini. Saudara kerabat juga tidak ada di sini. Teman juga tidak ada di sini. Siapa yang akan menjadi pelindung saya? Seperti itulah yang pernah saya baca di dalam kronologi hidup Buddha. Petapa Siddhartha merenung ketika Petapa Siddhartha diserang dari berbagai arah mara. Merenungkan, oh saya seorang diri. Siapakah yang menjadi pelindung saya? Pada saat itulah Petapa Siddhartha ingat, oh parami, kebajikan, keluhuran, hal-hal bajik yang telah saya sempurnakan dari kehidupan satu kehidupan yang lain itulah yang akan menjadi pelindung. Nah, pada saat Petapa Siddhartha menjadikan parami itu sebagai pelindung, mara itu tunggang langgang, berlarian, akhirnya tidak mengganggu Petapa Siddhartha. Hingga akhirnya Petapa Siddhartha dengan usaha sendiri, dengan kebijaksanaan, saat purnama siri di bulan Waisak itulah mampu mencapai pencerahan sempurna, menjadi sama Sambuddha, menjadi Buddha dengan usaha sendiri. Artinya apa? Kalau Petapa Siddhartha juga menjadikan kebajikan, menjadikan parami untuk menjadi sama Sambuddha, apalagi kita. Apalagi kita. Kalau seandainya jasa kebajikan itu tidak akan membawa manfaat, tidak akan membawa kebahagiaan, maka Sang Buddha tidak akan menganjurkan, oh para biku, oh para upasaka upasika, tambahlah kebajikan. Karena saya mengetahui sendiri dengan kebijaksanaan saya, kebajikan yang dilakukan akan memberikan manfaat. Itulah
saya mengharapkan, saya memberikan nasihat, lakukanlah kebajikan. Untuk bisa mencapai apa yang diharapkan, untuk bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Kalau tidak punya kebajikan, sulit rasanya. Sulit rasanya. Itulah kenapa kita berbeda-beda di masyarakat. Kenapa kita berbeda-beda di masyarakat? Karena jasa kebajikan yang kita lakukan berbeda. Berbeda. Itu yang membuat kita berbeda dengan yang lain. Maka setidaknya ada 3 jenis manusia di dunia ini. Setidaknya. Yang pertama adalah ada manusia yang ada harapan. Jenis manusia pertama ini ada harapan. Yang kedua, ada jenis manusia yang tidak ada harapan. Yang ketiga, ada manusia yang tanpa berharap, tidak perlu berharap. Kenapa? Tentu yang pertama, yang ketiga, jenis manusia ketiga ini tidak perlu dijelaskan kenapa. Wong dia sudah melampaui yang pertama kedua kok. Makanya ia tidak perlu berharap. Apa yang dicapai orang pertama, apa yang diinginkan orang kedua, ini sudah dicapai orang ketiga, jadi tidak perlu berharap lagi. Suatu misal seperti ini. Ada orang yang ingin lulus kelas 6 SD. Yang kedua juga ada orang yang ingin lulus kelas 6 SD. Yang ketiga tidak perlu berharap. Kenapa? Karena sudah lulus kelas 6 SD. Yang pertama dan kedua inilah yang perlu kita bahas. Ada orang yang ada harapan. Apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan akan menjadi kenyataan. Itu ada. Tapi ada orang, ada jenis manusia mau menangis darah juga tidak akan tercapai apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan. Lagi-lagi ini tentang kebajikan yang dilakukan. Sebesar apapun kita berharap agar saya ini maju, agar saya ini sukses, kalau itu tidak punya tunasnya mau seperti apa? Mau menangis darah juga tidak bisa melampaui mereka yang sudah sukses. Tetapi ada orang yang pertama, ia berharap semoga saya sukses, semoga saya maju, semoga yang saya cita-citakan terjadi. Ini bisa saja akan terjadi dengan catatan dia memiliki kebajikan. Jadi yang diharapkan yang nomor 1. Lalu apa yang perlu dilakukan agar kebajikan, apa harapan-harapan yang kita inginkan ini tercapai? Sebagai berumah tangga setidaknya adalah 8 hal. Ada 8 hal ini mungkin Romo Ian, Pak Sani dan Ibu Vita nanti bisa direnungkan kembali. Yang pertama adalah jika ia ingin maju di dalam usaha, mau maju di dalam kehidupan sebagai berumah tangga, memiliki kesejahteraan, yang pertama ia harus memiliki keterampilan. Ia harus pandai dalam bekerja. Apa yang sudah menjadi pekerjaannya disenangi, bahagia di situ, digeluti. Suatu misal ia menjadi seorang sopir, dia harus bahagia di situ. Dia harus terampil menyopir. Kalau dia memiliki usaha, dia harus terampil bagaimana cara mengatur. Oh ini cocok untuk pengeluaran, oh ini tidak cocok untuk pengeluaran. Dia pandai, dia terampil, dia punya pengetahuan itu. Ini yang pertama. Dia harus punya keterampilan. Dia juga menyenangi atas apa yang dikerjakan. Yang kedua, ketika dia sudah bekerja, dia sudah terampil, dia sudah pasti akan mendapatkan kekayaan. Dia akan mendapatkan perolehan gaji sebagai pegawai, mungkin sebagai pengusaha mendapatkan keuntungan, mendapatkan kekayaan. Tapi kekayaan ini ada bahaya. Maka yang kedua ini hati-hati. Hati-hati karena kekayaan yang Anda miliki ini ada bahayanya. Misalnya sudah punya rumah, punya mobil, ini ada bahaya. Bahayanya apa? Ada 5 bahaya. Yang pertama, bahaya dari api. Rumah yang Anda miliki bisa hangus terbakar oleh api. Mobil yang Anda miliki juga bisa hangus terbakar oleh api. Maka jangan bilang bahwa oh api ini kecil. Lilin ini kan tidak ada, apinya kan tidak besar. Rumah bisa terbakar itu bisa berawal dari api yang kecil. Hati-hati. Jangan meremehkan walaupun api itu kecil. Jaga kekayaan yang Anda miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, bahaya dari air. Nah, ketika rumah mulai bocor, kalau kita tidak mulai merawat, ya
Lama-lama bisa ambruk gentengnya, bisa ambruk plafonnya. Ya bahaya air, jadi dilindungi dari air. Kalau mobil selama berminggu-minggu, berbulan-bulan ditaruh di luar, kehujan terus, nanti bisa rusak. Yang ketiga, pencuri. Tidak ada salahnya di rumah, di toko, atau dimanapun itu, kalau itu memang dengan memberikan CCTV itu memberikan titik aman, tidak ada salahnya. Itu sebagai cara untuk melindungi kekayaan yang Anda miliki. Pasanglah CCTV sebagai cara untuk melindungi dari pencuri. Hati-hati. Kalau sudah mengetahui bahwa tempat ini rawan loh, Anda harus punya pengetahuan, oh ini harus dikunci double. Rumah harus dikunci double. Motor harus hati-hati. Ini cara menjaga kekayaan yang telah dimiliki. Dijaga apa? Dari pencuri. Kalau kita mengetahui bahwa di situ itu banyak pencuri, rumah kita biarkan begitu saja tanpa dikunci, habislah kekayaan kita. Dijaga apa yang telah diperoleh dengan susah payah, dengan keringat bercucuran di dahi. Karena kalau sudah hilang ya sulit untuk bisa memunculkan kembali. Maka ya dijaga. Dari apa? Dari pencuri. Yang keempat, hati-hati ahli waris. Oh Bante, anak-anak saya masih kecil, hati-hati dengan orang yang dikasih kepercayaan. Kalau orang yang dikasih kepercayaan ini perilakunya buruk, habis kekayaan yang Anda miliki. Maka hati-hati dalam memberikan kepercayaan kepada orang, misalnya toko, perusahaan, siapa sih yang cocok untuk membantu saya dalam meningkatkan kesejahteraan ini, kekayaan ini. Hati-hati. Yang kelima, pemerintah. Pemerintah ya juga bisa menyita harta yang Anda miliki. Apalagi kalau tidak membayar pajak, wah dikejar-kejar misalnya zaman sekarang. 5 bahaya, maka kekayaan yang Anda telah miliki, rumah, mobil, ataupun apapun kekayaan telah Anda miliki, jaga. Karena ada bahaya dari api, air, pencuri, ahli waris, atau orang yang dipercayai, dan pemerintah. Ketika Anda telah menjaga kekayaan yang Anda miliki, ketika Anda telah menjaga kekayaan yang Anda peroleh, maka yang ketiga adalah punya teman yang baik. Teman yang baik adalah bagaimana dia memotivasi, bagaimana ia tidak menjatuhkan, setidaknya bagaimana ia tidak mendorong untuk berhambur-hamburan kekayaan. Kita akan mudah mendapatkan kekayaan, yuk kita minum-minum keras, habis sudah. Karena salah satu yang menjadi bocornya kekayaan di rumah tangga, minuman keras. Yang kedua, bisa juga karena berjudi. Berjudi ini juga bisa menghabiskan kekayaan yang telah dikumpulkan. Entah berapa kali kita pernah membaca cerita-cerita di masyarakat, kekayaannya habis gara-gara berjudi. Banyak. Bermain dengan lawan jenis. Kalau memang sudah punya pasangan ya sudah. Tetapi kalau bermain-main, yang laki-laki punya wanita simpanan lain, yang wanita juga punya pria idaman lain, ini hati-hati, bisa menghabiskan kekayaan yang tadi dimiliki. Maka jadilah teman yang baik. Suami istri bisa menjadi sahabat, tidak hanya sekedar pasangan hidup, tetapi jadilah pasangan hidup yang saling mendukung, saling membantu. Seperti hanya ketika gadis bernama Sumita bertemu dengan petapa Sumedha, yang kelak akan menjadi pangeran Siddhartha. Gadis Sumita kelak akan menjadi putri Yasodhara. Gadis Sumita hanya berpikir ketika pertama kali bertemu dengan petapa Sumedha, saya akan membantu menyempurnakan parami petapa Sumedha agar cita-cita untuk menjadi sama Sambuddha bisa tercapai. Itulah pasangan yang paling ideal. Saling membantu, saling mewujudkan tidak hanya kebahagiaan di kehidupan saat ini, tetapi bagaimana agar di kehidupan yang akan datang bisa hidup bahagia, bahkan bisa terbebas dari penderitaan secara benar, secara total. Ini pasangan yang ideal. Tidak hanya bagaimana agar kita bisa bahagia di sini, tidak,
Tapi pasangan yang ideal adalah bagaimana agar sama-sama bisa terbebas dari penderitaan secara total. Karena pada akhirnya semakin lama nanti kemajuan batin akan semakin berkembang. Dan akan sama-sama saya akan membantu dia untuk terbebas dari penderitaan. Begitu juga yang suami juga akan membantu istrinya agar bisa terbebas dari penderitaan secara total. Yang ketiga adalah milikilah teman yang baik. Kalau sudah menjadi pasangan hidup, jadilah teman yang baik. Jadilah sahabat, tidak hanya seperti suami, tidak hanya menjadi istri, tapi sahabat. Sahabat, teman dalam menjalani kehidupan sebagai spiritual. Yang keempat adalah hal yang perlu dimiliki agar kekayaan Anda semakin meningkat, bukannya semakin turun. Pengeluaran tidak lebih besar daripada pendapatan. Bahkan ini sudah disampaikan Sang Buddha lebih dari 2600 tahun yang lalu. Kalau Anda pendapatannya 50 juta, tetapi pengeluaran Anda 60 juta, habis sudahlah. Anda tidak punya tabungan. Anda tidak bisa maju di dalam usaha. Tapi cobalah setidaknya pengeluaran tidak lebih besar dari pendapatan. 4 hal inilah yang bisa membuat rumah tangga bisa maju di dalam kesejahteraannya. Milikilah keterampilan. Senanglah bekerja atas apa yang Anda terampil di situ, yang Anda miliki keterampilan itu. Yang kedua, jaga kekayaan yang telah Anda miliki. Yang ketiga, milikilah teman yang baik. Yang keempat, pengeluaran tidak lebih besar daripada pendapatan. Setidaknya pendapatan yang lebih besar daripada pengeluarannya. Nah, tetapi 4 hal ini saja tidak cukup. Ada 4 lagi yang bisa mendukung Anda bisa bahagia di kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan datang. 4 ini bisa mendatangkan kekayaan, tetapi kekayaan ini hanya akan membawa kebahagiaan di hidup saat ini. Anda punya rumah bisa membawa kebahagiaan. Anda bisa terlindung dari dari air hujan. Anda bisa terhindar dari panas. Anda juga bisa terhindar dari binatang-binatang melata. Tapi apakah rumah bisa dibawa ketika meninggal? Tidak. Mobil bisa membawa kebahagiaan. Anda dari Jogja ke Borobudur begitu sangat mudahnya kalau punya mobil. 1 jam, 2 jam sampai. Coba kalau seandainya tidak punya mobil, apakah harus menjadi jalan kaki dulu? Mobil bisa membawa kebahagiaan. Kekayaan dengan memiliki mobil bisa membawa kebahagiaan. Tapi apakah bisa mobil itu dibawa ketika mengalami kematian? Tidak. 4 hal ini bisa mendatangkan kekayaan. Kekayaan yang Anda miliki hanya bisa dinikmati kebahagiaan di kehidupan saat ini. Maka ada 4 lagi hal yang perlu dilakukan yang bisa membawa kebahagiaan di masa depan. Ketika jasmani kita hancur oleh kematian, maka 4 hal ini bisa menjadi kondisi, bisa membantu untuk kebahagiaan di masa depan. Yang pertama, sadar, keyakinan. Milikilah keyakinan kepada Tiratana. Berlindunglah kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kenapa kita harus pergi berlindung kepada Buddha? Kenapa kita harus berlindung kepada Dhamma? Kenapa kita harus pergi berlindung kepada Sangha? Kalau ada kata-kata berlindung berarti ada bahaya. Karena ada bahaya itulah kita perlu perlindungan. Bahaya apa sehingga kita perlu perlindungan? Hidup ini dengan penuh penderitaan, itu bahaya. Bahaya. Lalu kenapa kita harus menjadikan Buddha sebagai perlindungan? Karena Sang Buddha telah mampu mengatasi penderitaan. Itulah kenapa kita menjadikan Buddha sebagai pelindung kita, agar kita juga bisa menjadi terbebas dari penderitaan. Milikilah keyakinan yang kuat kepada Sang Buddha. Lalu kenapa kita harus berlindung kepada Dhamma? Dhamma itulah yang bisa mengantarkan kita ke pantai seberang, sehingga kita tidak perlu menderita kembali. Kalau kita mengikuti anjuran Sang Buddha bahwa hindarilah perbuatan buruk, perbanyaklah kebajikan, bersihkan batin ini dari pengotor batin, kita bisa terbebas dari penderitaan. Itulah kenapa kita menjadikan Dhamma sebagai pelindung, karena Dhamma inilah yang akan menjadikan kita terbebas dari penderitaan. Lalu kenapa kita bisa berlindung kepada Sangha? Sangha dinyatakan Sang Buddha sebagai ladang yang paling subur. Seperti itulah.
mau mengakui atau tidak, memang Sang Buddha menyebutkan Arya Sangga adalah ladang yang paling subur. Bahkan hanya dengan berbagi sedikit, ia bisa mendapatkan kesejahteraan yang begitu sangat besar di masa sekarang dan masa yang akan depan. Karena itulah, kalau saatnya berbagi, berbagilah kepada Sangga. Sangga di masa lampau ada Sang Buddha sebagai pemimpin Sangga. Buddha-Buddha di masa depan juga ada, juga Sangga juga. Itulah kenapa kita menjadikan perlindungan. Sangga adalah Arya Sangga. Arya Sangga yang sudah terbebas dari penderitaan, sudah mampu mengatasi penderitaan. Sehingga karena memiliki perilaku yang begitu sangat murni itulah, pikiran yang begitu sangat murni itulah, bahkan hanya berbagi sedikit saja bisa mendatangkan kesejahteraan berlipat ganda. Karena Sangga adalah ladang yang paling subur. Seperti halnya Sangga dinyatakan sebagai tanah yang subur. Ketika kita hanya menanam biji ditaruh saja, kalau ladangnya subur bisa berbuah. Seperti itulah sada kepada Tiratana ditegakkan. Pergilah berlindung kepada Buddha. Buddha adalah maha sempurna. Buddha adalah telah mampu membebaskan banyak makhluk dari penderitaan. Walaupun sekarang sama-sama Buddha telah bernibbana, tapi kita berlindung juga kepada Dhamma, karena Dhamma ini masih kita temukan, sehingga kita bisa praktek dan membebaskan diri kita dari penderitaan. Sangga juga, jadikanlah Sangga sebagai panutan. Bukankah di dalam Manggala Sutta bertemu mengunjungi para petapa adalah berkah? Karena mungkin saja ketika bertemu dengan para biku, para petapa, yang tadinya ucapannya buruk, ketika bertemu dengan para biku, ucapannya menjadi terkendali, perilakunya menjadi terkendali. Itu bisa mendatangkan berkah. Yang pertama yang patut dimiliki adalah milikilah sada, keyakinan terhadap Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangga. Yang kedua, milikilah moralitas, tegakkan moralitas. Betapa sangat bahagianya keluarga kalau sama-sama setara dalam hal moralitas, sama-sama menghindari menyakiti makhluk lain, sama-sama menghindari pembunuhan, sama-sama untuk saling berbagi bukannya saling mengambil, sama-sama setia, sama-sama ucapannya jujur, dan sama-sama menghindari minuman keras. Milikilah sila itu. Tapi Bante dulu kan saya punya perilaku yang buruk. Itu dulu. Kita tidak bisa kembali ke masa lampau. Menyesali apapun yang sudah terjadi hanya akan mengganggu kehidupan kita. Menyesal perlu tetapi secukupnya. Dan setelah itu akan berusaha, saya akan menjadi lebih baik. Bukankah itu lebih baik? Bukankah itu adalah orang yang bijaksana? Kalau ia mampu menyadari dulu saya pernah melakukan kesalahan, dan sekarang saya harus bertekad untuk menjadi yang terbaik. Karena siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan di masa lampau? Itulah sila ditegakkan. Yang ketiga, dermawan, caga. Sedikit demi sedikit berbagilah. Berbagi bukan untuk mendapatkan, tetapi melepas kemelekatan. Karena kalau saatnya kita tidak mudah berbagi, tidak sering berbagi, lalu bagaimana suatu ketika kalau kita meninggalkan atau ditinggalkan barang yang begitu sangat kita sukai, atau orang-orang yang sangat kita sayangi, apakah sanggup kita? Kalau seandainya ada dua orang, yang satu suka berbagi, yang satu tidak suka berbagi, kalau kehilangan sesuatu, mana yang paling menderita? Orang yang sudah terbiasa berbagi ataukah ia yang jarang berbagi? Orang yang terbiasa berbagi akan begitu mudah untuk mengatasi penderitaan. Oh, saya telah kehilangan sesuatu. Ia tidak akan meratap terlalu lama. Itulah pentingnya. Berbagi bukan untuk orang lain, tapi bagi diri kita sendiri. Kemajuan batin kita agar sedikit demi sedikit kemelekatan ini berkurang. Dan yang keempat adalah panya, kebijaksanaan. Berbuat kebajikan mendatangkan kebahagiaan, berbuat keburukan mendatangkan penderitaan. Ini orang bijaksana. Memahami hukum karma dengan baik setidaknya adalah orang bijaksana, sehingga ia akan menghindari perbuatan buruk, melakukan kebajikan. Tetapi tentu yang paling tinggi adalah anicca, dukkha, dan anatta. Apa sih yang kekal di dunia ini?
Perasaan ini yang kita anggap, oh ini perasaanku, bahkan kita tidak punya kuasa kepada perasaan ini. Ayo perasaan kamu bahagia terus dong, mana bisa. Kadang juga bahagia, kadang juga menyakitkan, sedih, silih berganti. Kita tidak punya kuasa. Kalau yang kita anggap ini milikku saja kita tidak punya kuasa, apalagi yang berada di luar diri kita. Bagaimana mungkin kita punya kuasa kepada yang di luar diri kita sendiri? Anicca nirmata. 4 hal inilah bisa membawa kebahagiaan di masa depan. Sada, keyakinan berarti ratana. Sila, moralitas. Caga, kedermawanan. Panya, kebijaksanaan. Ini sebagai pelengkap yang 4 di awal. Kalau sebagai perumah tangga memiliki 8 hal ini, ida mudati, beca mudati, kapapunyo ubayata mudati, so mudati, so pamudati, iswakama wisudi matana. Di sini ia berbahagia, di kehidupan yang akan datang ia berbahagia. Pelaku kebajikan akan berbahagia di 2 kehidupan, kehidupan saat ini dan kehidupan yang akan datang. Jadikanlah kekayaan yang Anda miliki bukan untuk menjadikan diri kita menjadi penuh dengan penderitaan, tapi jadikanlah kekayaan yang Anda miliki sebagai bantu locatan, sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas luhur yang ada di dalam diri kita. Itulah hal yang patut untuk dimiliki. Pada siang hari ini, karena penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita, keluarga dari Romo Ian Pasani juga Ibu Vita mengundang teman, sahabat dan kita semua untuk berbagi, untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Tentu kebajikan-kebajikan inilah tanpa berharap pun kalau memang sudah punya kebajikan akan mendapatkan kebahagiaan. Hal yang patut untuk direnungkan adalah 4 hal tadi. Inilah yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga dengan kebajikan-kebajikan yang telah dilakukan oleh Romo Ian Pasani, juga Ibu Vita, baik di hari ini ataupun di hari-hari yang lalu, semoga ini menjadi kondisi yang baik. Semoga menjadi kondisi harapan-harapan baiknya, cita-cita baiknya bisa tercapai. Jadilah sebagai sahabat juga, sebagai pasangan hidup. Jadilah sebagai teman juga yang saling mendukung, saling mengingatkan. Kalau seandainya ada yang sudah mulai arahnya agak bengkok, diluruskan kembali. Ini kurang tepat. Jadilah sahabat. Jadilah saling mendukung. Tidak hanya bahagia di kehidupan saat ini, tapi jadilah pendukung agar penderitaan kita bisa berakhir, penderitaan ini bisa padam total. Dan itu bisa terjadi kalau seandainya memiliki 4 hal tadi: sada, sila, caga, panya. Ini sebagai cara terbaik sebagai sahabat, sebagai teman hidup untuk saling mendukung, saling menguatkan dan saling mendorong. Tidak hanya bahagia di kehidupan saat ini, tapi kehidupan yang akan datang. Semoga harapan-harapannya menjadi kenyataan, semoga cita-citanya menjadi kenyataan, dan semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, Sadu, sadu.